Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raisa Ramadhani dan teman saya Muhammad Zaki Rizky Ramadan. Kali ini kami akan membahas tentang dampak inflasi global. Pertama, kita harus tahu nih pengertian dari inflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu. Inflasi menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat karena nilai uang yang dimiliki menjadi lebih kecil dibanding sebelumnya. Di slide ini kita membahas tentang penyebab inflasi global. Ada 3. Yang pertama adalah kenaikan harga energi dan pangan akibat konflik geopolitik seperti perang Rusia dan Ukraina. Kemudian yang kedua adalah depresiasi nilai tukar mata uang di negara-negara berkembang terhadap dolar Amerika Serikat membuat impor jadi lebih mahal. Lalu yang ketiga adalah kebijakan moneter longgar seperti pencetakan uang dalam jumlah besar oleh bank sentral. Dan menurut data IMF tahun 2023, inflasi global sempat mencapai rata-rata 8,7% di negara-negara berkembang. Selanjutnya, kenaikan harga bahan pokok di perkotaan. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan telur mengalami kenaikan signifikan sejak tahun 2022. Contohnya, harga beras medium naik dari 11.000 per kilogram di tahun 2022 menjadi 14.000 per kilogram di tahun 2024. Kenaikan ini disebabkan oleh cuaca ekstrim atau El Nino, naiknya biaya distribusi, dan berkurangnya produksi nasional. Sekarang kita akan membahas dampak inflasi pada transportasi publik. Yang pertama adalah biaya operasional yang meningkat karena harga BBM naik, sehingga mempengaruhi tarif angkutan umum. Contoh, tarif Transjakarta tetap 3.500, tetapi operasional disubsidi besar oleh pemerintah daerah. Kemudian, di sektor lain seperti ojek online, tarif naik dan menyebabkan pengeluaran masyarakat ikut bertambah. Nah, kita akan membahas juga nih pengaruh pada kelas menengah di perkotaan. Kelas menengah paling terdampak karena yang pertama, pengeluaran naik tapi pendapatan tetap. Lalu yang kedua, konsumsi makanan, hiburan, hingga kebutuhan rumah tangga mulai dikurangi. Yang ketiga, banyak yang beralih ke produk lokal dan lebih murah. Lalu yang terakhir, potensi tekanan psikologis meningkat karena gaya hidup harus disesuaikan. Survei Bank Indonesia tahun 2023 menunjukkan 47% masyarakat kelas menengah mulai mengubah pola konsumsi saat inflasi melonjak. Lalu, sekarang kita akan membahas tentang upaya menghadapi inflasi di perkotaan. Pemerintah dan masyarakat sama-sama melakukan berbagai upaya seperti yang pertama ada subsidi dan bantuan sosial seperti BLT, bansos pangan, ataupun subsidi transportasi. Kemudian yang kedua adalah menjaga stok dan distribusi bahan pokok oleh Bulog dan Dinas Perdagangan. Lalu yang ketiga adalah kebijakan moneter ketat di Bank Indonesia seperti menaikkan suku bunga acuan atau BI rate untuk mengendalikan laju inflasi. Lalu yang terakhir ada strategi rumah tangga, yaitu adalah lebih hemat, tanam pangan mandiri, dan belanja lebih selektif. Nah, ada juga nih dampak jangka panjang inflasi terhadap gaya hidup. Yang pertama, masyarakat terbiasa hidup lebih hemat dan minimalis. Lalu yang kedua, muncul kebiasaan menabung dan investasi lebih dini. Yang ketiga, konsumsi cenderung beralih ke barang substitusi dan lokal. Lalu yang terakhir, kesenjangan sosial bisa makin melebar jika inflasi tidak dikendalikan dengan baik. Kesimpulan dari semuanya adalah, inflasi adalah tantangan ekonomi yang memengaruhi banyak aspek kehidupan, terutama di kota-kota besar. Penyebabnya bisa bersifat global maupun domestik. Kelas menengah menjadi kelompok yang paling terjepit karena daya beli mereka menurun. Namun, dengan kebijakan yang tepat dan kesadaran masyarakat, dampak inflasi bisa dikendalikan dengan gaya hidup yang bisa disesuaikan secara adaptif. Itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai dampak inflasi global. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.